Halo, perkenalkan nama saya Fahmi Maulana dari jurusan Pendidikan Sosiologi Angkatan 2019 dengan NIM 1906114. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural. Nah, sebelum kita membahas pendekatan-pendekatan tersebut, alangkah kita baiknya sekilas membahas tentang pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, pendidikan multikultural itu sendiri berasal dari Amerika. Nah, Amerika yang memelopori pendidikan ini. Nah, dilihat dari sejarah Amerika sendiri, black people. Nah, mereka lah yang sering dikaitkan dengan diskriminasi. Pihak yang terdiskriminasi adalah mereka. Nah, ada satu golongan yang mendiskriminasi tentunya, yaitu golongan kaum putih. Nah, kaum putih ini adalah golongan arus utama atau mainstream yang dikenal dalam pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, karena mereka bersifat superior atau menindas golongan lain, akhirnya di lembaga-lembaga pendidikan pun kurikulum yang ditekankan berasal dari perspektif kaum putih itu sendiri, dari mainstream. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, untuk membuka perspektif baru, untuk menghilangkan diskriminasi dan meluaskan pendidikan multikultural itu sendiri, maka karena diadakan sebuah kurikulum yang mencakup seluruh aspek dan memberikan sikap yang diperlukan untuk memberantas segala permasalahan sosial, terutama diskriminasi yang pada saat itu memang lagi booming. Oke, di sini ada beberapa tahap untuk mengintegrasikan kurikulum, untuk mengintegrasikan pendekatan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum pembelajaran waktu itu di sana. Oke, kita mengenal 4 tahap di sini. Tahap pertama yaitu tahap kontribusi, yang kedua yaitu tahap adiktif, yang ketiga tahap transformation, dan keempat tahap social actions. Oke, kita bahas tahap pertama terlebih dahulu. Nah, di tahap pertama ini merupakan tahap paling basic, di mana pada sebelumnya pembelajaran materi didominasi oleh sesuatu segala yang berasal dari perspektif kulit putih. Tentunya tokoh atau pengetahuan yang berasal dari perspektif mereka. Nah, di sini ditambahkan contoh real dari, misalkan contoh perspektif dari kaum kulit hitam tentang pendidikan di sana. Jadi di dalam tahap ini mereka memberikan contoh berasal dari perspektif kaum hitam. Nah, di sini memang tidak benar-benar mengalami banyak perubahan karena tujuan karakteristik dasar pun masih bersifat egosentris dari mainstream sendiri. Oke, kita lanjut memasuki tahap kedua, yaitu tahap aditif. Nah, di tahap aditif ini kita mengalami beberapa perkembangan dari tahap berikutnya, di mana di tahap ini kita tidak hanya memberikan contoh, tetapi pembahasan, seperti misalkan kita ambil contoh konsep, teori, ataupun kajian pandangan perspektif dari para ahli kulit hitam pun kontribusinya ikut dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, di tahap ini diidentikan dengan suatu material results yang baru, seperti buku, jurnal. Oke, let's find. Kita masuk ke tahap 3, di mana tahap transformational. Nah, di tahap ini terjadi suatu perubahan yang jelas antara kurikulum yang sebelumnya yang egosentris terhadap kurikulum yang berbeda, yang baru, yang telah ditambahkan dengan perspektif dari kaum kulit hitam, dari black atau colored people. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap yang lebih jauh lagi, yaitu tahap keempat. Di sini disebut sebagai social actions. Nah, ini merupakan penerusan dari tahap berikutnya, yaitu tahap transformation dan tahap-tahap sebelumnya, karena ini terus dikembangkan ya. Nah, di sini menekankan bahwa pengetahuan tidaklah cukup untuk memberantas upaya
untuk memberantas upaya-upaya diskriminasi. Nah, jadi diperlukan suatu social actions atau real action. Ya, di sini para siswa diberikan tugas, misalkan untuk melakukan sebuah aksi perbaikan, pengembangan, atau mengkritik perilaku orang lain yang bersifat diskriminasi tentang apa yang mereka ketahui tentang diskriminasi yang dipelajari di sekolah. Oke, sekarang kita telah diskusi tentang pendekatan mengintegrasikan kurikulum ke dalam multicultural education. Oke, dan jika ditanya apa yang terbaik yang patut diterapkan dari tahap-tahap tersebut, misalkan kita ambil contoh di Indonesia, tentunya yaitu tahap yang keempat. Nah, tahap yang keempat ini merupakan tahap yang sempurna, di mana pengetahuan tidak hanya sebatas pada pengetahuan konsep teori yang kita pelajari lalu kita research dan memberikan pengetahuan yang hanya untuk ilmu sendiri. Tentunya ilmu sosial haruslah berguna bagi masyarakat, baik secara langsung ataulah tidak langsung. Secara langsung kita bisa mengkritik sih. Oke, kita ambil contoh pada penugasan yang berkaitan dengan social action ini. Dalam perspektif saya mendapatkan pengalaman di SMA waktu dulu. Nah, guru tersebut memberikan tugas setelah kita mempelajari sebuah konsep. Yap, saya ingat waktu itu sebuah konsep, yaitu konsep multicultural community. Yap, setelah kita mempelajari tersebut, kita tidak diberikan tugas untuk menganalisis dari textbook tentang pengetahuan kita yang sudah kita pelajari. No, nothing at all. Nah, kita diberi kelompok, lalu kita diberikan tugas untuk menganalisis potensi dari suatu masyarakat. Nah, kita memberikan terobosan tentang upaya-upaya untuk mengembangkan masyarakat tersebut dilihat dari potensinya. Nah, ini yang disebut dengan community development atau community empowerment, pemberdayaan masyarakat. Nah, tentunya dilihat dari perspektif social action, hal ini akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Nah, ini yang menurut saya cocok untuk diterapkan di ilmu-ilmu sosial atau pendekatan-pendekatan yang bersifat multicultural, menghargai perbedaan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf untuk kesalahannya, dan saya harap informasi ini akan bermanfaat bagi kalian semua, bagi yang membutuhkan, bagi yang mencari, dan jika kalian merasa ini bermanfaat, silahkan membagikannya. It will be my pleasure. Thank you. Bye-bye.